Nama saya Nicholas Matthew, NIM 21100111191401115, dan pada saat ini saya akan membahas tentang ichnofosil. Nah, hal-hal yang akan saya bahas pada hari ini meliput pengertian, karakteristik serta klasifikasi dari ichnofosil itu sendiri, kemudian ada substrat dan juga preservasi dari ichnofosil, kemudian ada tentang ichnofacies, dan juga tentang kenapa sih kita harus mempelajari ichnofosil itu sendiri. Nah, apa sih sebenarnya pengertian dari ichnofosil itu sendiri? Jadi pengertian dari ichnofosil itu adalah ichnofosil merupakan suatu struktur sedimen yang terawetkan atau terfosilisasi yang terbentuk sebagai hasil aktivitas dari kehidupan organisme. Nah, ichnofosil ini kan ada jenis-jenisnya ya, ada beberapa jenis-jenisnya. Jadi yang pertama ada track. Track itu apa? Track itu ada jejak kaki. Kemudian yang kedua itu trail. Trail ini adalah jejak organisme yang nggak punya kaki yang menyeretkan tubuhnya, seperti jejak ular di atas pasir gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada boring. Itu adalah ekskavasi atau penggalian di batuan atau kayu yang umumnya vertikal. Kemudian ada burrow. Jadi burrow ini adalah ekskavasi di substrat yang belum terkonsolidasi. Dan yang terakhir ada tunnel. Jadi struktur fosil jejak berupa terowongan sebagai hasil dari galian. Nah, ilmu yang mempelajari tingkah laku organisme yang telah punah itu berdasarkan jejak-jejaknya itu disebut ichnologi. Nah, beberapa karakteristik dari ichnofosil ini adalah bahwa ichnofosil ini mengindikasikan adanya suatu tingkah laku atau suatu kebiasaan dari organisme tersebut. Nah, kemudian yang kedua, bahwa tidak ada fosil jejak atau ichnofosil ini yang mengalami reworking. Karena kenapa? Karena ketika mengalami reworking maka akan hancur gitu, jadi tidak akan kelihatan lagi. Kemudian organisme yang sama itu bisa membuat jejak berbeda tergantung dari substratnya. Kemudian satu jenis fosil jejak bisa dibuat oleh beberapa organisme. Jadi misalnya kayak fosil jejak tadi burrow, yang membuat burrow ini bisa beberapa organisme sendiri, tidak hanya oleh satu organisme sendiri gitu. Kemudian yang berikutnya ada bahwa ichnofosil ini tidak begitu relevan untuk menentukan umur, karena bahkan sampai sekarang masih ada binatang-binatang yang melakukan burrowing gitu. Nah, kemudian berikutnya fosil jejak itu biasanya memiliki fasies-fasies yang spesifik. Kemudian fosil jejak ini dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti tingkat sedimentasi, substrat yang ada, salinitas, keberadaan oksigen, turbiditas, cahaya, temperatur, energi arus atau energi gelombang. Nah, klasifikasi ichnofosil ini sendiri ada beberapa ya, tapi yang paling umum dan yang akan kita bahas pada saat ini adalah berdasarkan tingkah laku atau dari behaviornya sendiri. Nah, jadi berdasarkan tingkah laku atau behaviornya, ichnofosil ini terbagi atas beberapa. Jadi ada Rapidschnia atau crawling, kemudian ada Kubitschnia yaitu resting, kemudian ada Fugitschnia yaitu escaping, kemudian ada Domitschnia yaitu dwelling, kemudian ada Foditschnia yaitu feeding, Agritschnia farming, dan yang terakhir ada Passagschnia yaitu grazing. Untuk Rapidschnia atau crawling itu ciri-cirinya adalah jejak itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kemudian biasanya itu membentuk jejak yang relatif lurus ataupun jejaknya melengkung gitu. Kemudian berikutnya untuk Kubitschnia atau resting. Jadi jejak istirahat suatu organisme pada sedimen halus. Hal ini juga bisa akibat dari suatu organisme yang bersembunyi gitu dari predator ataupun menunggu mangsa. Kemudian berikutnya ada Fugitschnia atau escaping. Fugitschnia atau escaping ini jejak itu dihasilkan oleh organisme yang lari akibat sedimentasi mendadak seperti arus turbidit. Kemudian biasanya membentuk burrow dengan pattern menyudut. Misalnya kan kayak suatu organisme ini sedang dikejar gitu oleh predatornya. Kemudian kan kalau misalnya kayak suatu gazelle gitu atau antelope ya kan, kalau lari kan tidak lurus gitu kan, tapi tiba-tiba putar belok ke kanan, tiba-tiba putar belok ke kiri gitu. Nah, kemudian untuk Domitschnia atau dwelling, ini adalah jejak yang dibentuk suatu organisme itu tinggal pada suatu substrat sedimen, dilakukan oleh hewan yang hidup secara infaunal. Kemudian ada Foditschnia atau feeding. Foditschnia atau feeding ini jejak yang dihasilkan oleh organisme pada saat dia mencari makanan atau dibentuk di dalam substrat sedimen. Nah, kemudian ada Agritschnia atau traps dan farming. Agritschnia ini jejak organisme saat membuat perangkap makanan gitu. Biasanya bentuknya itu berupa burrow yang saling terhubung untuk menangkap mangsa yang lebih kecil ukurannya.
Kemudian ada passage-nya atau grazing. Ini hampir sama dengan repeat-nya, tetapi organismenya berpindah sambil memakan nutrien atau mikroorganisme di atas substrat tersebut. Biasanya juga jejak berputar melengkung di atas substrat. Berikutnya kita akan membahas tentang substrat dan juga tentang preservasi dari ignofosil ini sendiri. Apa sebenarnya substrat? Menurut Chateauneanu pada tahun 2005, substrat ini adalah satu sedimen di mana fosil jejak ini dapat ditemukan. Nah, substrat ini terbagi lagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada soft ground. Ini pada umumnya tidak terkonsolidasi seperti namanya ya, soft ground tidak terkonsolidasi. Yang kedua firm ground, ini semi consolidated tapi belum terlitifikasi. Kemudian yang ketiga hard ground. Hard ground ini sudah terkonsolidasi dan juga sudah terlitifikasi secara penuh. Kemudian yang terakhir ada wood ground. Ini in situ dan menerus lateral. Satu substrat yang memiliki karbon gitu di dalamnya. Berikutnya adalah tentang preservasi dari ignofosil. Apa itu preservasi ignofosil? Jadi seperti arti dari kata preservasi pada umumnya, yaitu tentang merawat. Sama juga dengan preservasi ignofosil, yaitu artinya melestarikan atau merawat suatu ignofosil ini agar tetap lestari gitu. Nah, ada beberapa faktor-faktor preservasi dari ignofosil. Yang pertama adalah kondisi lingkungan. Contohnya ada turbinitas, ada salinitas, ada energi, dan lain-lain juga. Kemudian yang kedua ada jenis organisme. Kemudian yang ketiga ada substratnya. Menurut Seilecher tahun 1964, suatu ignofosil pada suatu substrat dapat terpreservasi menjadi 3 tempat, yaitu yang pertama epirelief, ditemukan di bagian atas dari lapisan. Yang kedua ada full relief, ditemukan pada tubuh dari lapisan tersebut. Yang ketiga ada semi relief, ditemukan pada batas antara dua lapisan. Yang keempat ada hyporelief, ditemukan di bagian bawah dari suatu lapisan. Jadi contohnya misalnya lapisannya ada suatu lapisan batu pasir gitu ya. Kemudian yang epirelief ini ditemukan di bagian atas dari lapisan. Nah, jadi di atas dari ini misalnya lapisannya. Jadi di bagian atasnya gitu, di bagian atasnya ini ada suatu ignofosil. Nah, ini disebut epirelief. Kemudian ada full relief. Full relief ini adalah ditemukan pada tubuh lapisan. Misalnya di dalamnya sini. Dalamnya sini ditemukan ada satu ignofosilnya. Ini disebut full relief. Semi relief ditemukan pada batas lapisan. Jadi misalnya ini lapisan batu pasir, kemudian bawahnya adalah satu lapisan lain. Nah, di antara batas ini itu ditemukan satu ignofosil. Nah, ini yang disebut fosil semi relief. Nah, kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang ignovasies. Nah, apa itu ignovasies? Jadi suatu fasies adalah suatu kenampakan lapisan atau kumpulan dari suatu lapisan batuan yang memperlihatkan karakteristik, geometri, sedimentologi tertentu yang berbeda dengan sekitarnya. Definisi ini berdasarkan Box pada tahun 1987. Kemudian, ignovasies adalah kumpulan dari beberapa ignofosil yang pembentukannya berdasarkan lingkungan yang sama. Jenis ignovasies pertama disebut Itripanites, terbentuknya pada suatu substrat yang terlitifikasi secara keseluruhan. Antara lain contohnya adalah hard ground, ada pantai berbatu, kemudian ada juga seperti reef dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya bentuknya itu memiliki bentuk yang U, silinder gitu, seperti bentuknya air mata atau tetesan air, kemudian juga berorientasinya secara vertikal. Nah, anggota-anggota dari kelompok Fasies Tripanites ignovasies ini antara lain ada Calaustrepsis, Enthobia, Echinoid boring, dan juga Tripanites. Kemudian berikutnya ada Teredolit ignovasies. Nah, ini tuh terbentuk pada substratnya kayu. Kemudian diproduksi oleh organisme laut seperti cacing kapal modern, teredo. Nah, jenis ignovasies yang berikutnya ada Scolytos ignovasies. Jadi Scolytos ignovasies ini berkembang pada lingkungan dengan yang berpasir gitu, garis pantai seperti garis pantai berpasir, shallow shelf, kipas laut dalam, dan slope batial. Tetapi jumlahnya sedikit. Nah, kemudian terbentuk dengan kondisi gelombang laut yang tinggi dengan kekuatan yang sedang. Kemudian untuk bentuknya didominasi bentuk yang silindris dengan bentuk U-shape gitu. Kemudian organisme dalam lingkungan ini membangun liang yang dalam untuk melindungi diri terhadap kekeringan atau suhu yang tidak menguntungkan dan perubahan salinitas pada saat air surut sebagai sarana untuk melarikan diri dari pergeseran permukaan. Jenis ignovasies berikutnya ada Scolytos ignovasies. Jenis ini berkembang pada lingkungan sedimen yang berpasir seperti garis pantai berpasir, shallow shelf misalnya, kipas laut dalam, dan juga slope batial. Pembentukannya itu pada gelombang laut yang tinggi tetapi kekuatannya sedang. Kemudian untuk bentuknya itu didominasi bentuk yang secara silindris dan U-shape. Organisme dalam lingkungan ini membangun liang yang dalam untuk melindungi diri
terhadap pengeringan atau suhu yang tidak menguntungkan dan perubahan salinitas pada saat air surut, sebagai sarana untuk melarikan diri dari pergeseran permukaan. Kemudian beberapa genus yang masuk ke dalam kelompok Scolytos ignovasius ini antara lain ada Scotos, ada Diplocaterion, ada Thalassinoides, dan juga Ophiomorpha. Jenis ignovasius selanjutnya ada Psilonicus ignovasius, terbentuk di daerah yang non-marin dan juga di daerah yang sangat dangkal. Untuk bentuk ada bentuknya Y atau berbentuk U dengan poros vertikal dengan terowongan yang horizontal. Kemudian contohnya adalah trek dan jejak serangga, reptil, mamalia, dan juga burung. Kemudian untuk jenis ignovasius berikutnya ada Nereides ignovasius. Jenis ini terbentuk pada lingkungan laut dalam atau abisal, pada lingkungan yang turbidit dengan substrat pasiran atau lempung. Kemudian tingkat keragaman jumlah jejaknya itu tinggi, namun kelimpahan jejak individunya itu rendah. Dicirikan pada perputaran secara horizontal dan jejak hewan yang berkoloni dan pola feeding dan dwelling menyatu. Kemudian genus-genus yang masuk ke dalam kelompok ini antara lain ada Nereides dan juga Scalarituba. Berikutnya ada Zoophicus ignovasius. Ignovasius di sini terbentuk pada lingkungan laut dalam atau batial, di mana airnya itu tenang, tidak terpengaruh oleh pengaruh gelombang, kadar oksigennya cukup rendah dan juga dasarnya berlumpur, tetapi dapat terjadi di dalam substrat lainnya juga. Ditandai dari jejak yang sederhana hingga jejak yang kompleks. Biasanya didominasi oleh jenis yang horizontal. Contoh-contohnya ada Sphirophyton, Zoophicus, dan Psicosyphon. Jenis selanjutnya ada Cruziana ignovasius, terbentuk pada laut yang dangkal, lebih dalam dari Scolytos, sekitar subtidal zone dan sangat dipengaruhi oleh gelombang-gelombang. Kemudian hampir semua dari bentuknya, baik yang vertikal maupun horizontal, dapat terbentuk. Kemudian indikasi sedimen lunak dan halus, terpilahnya secara baik, dan juga pasir yang mungkin berlumpur dengan kondisi arus yang sedang. Kemudian berikutnya beberapa genus yang termasuk dalam kelompok ini antara lain ada Russophicus, Cruziana, dan Rhizocorallium. Jenis ignovasius terakhir ada Scoyenia ignovasius. Keragaman jejak kumpulan fosilnya itu rendah dan bentuk sederhana, foliage-nya horizontal. Scoyenia dan Taenidium, domits-nya itu sesekali vertikal, Scolytos, dan repits-nya diproduksi oleh serangga atau udang air tawar, Cruziana, dan Isopodicnus. Kemudian jejak yang diawetkan di fluvial dan juga dengan di endapan danau sedimen sering dijumpai di lanau dan juga terakhir ada mengapa fungsi kita mempelajari ignofosil. Ada beberapa, yaitu yang pertama ada korelasi stratigrafi. Kita mempelajari tentang korelasi stratigrafi. Yang berikutnya ada interpretasi paleoekologi. Kemudian yang ketiga interpretasi lingkungan pengendapan, dan juga yang keempat ada interpretasi batimetri. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih, semoga dapat menambah pengetahuan.